Yo ayo kita untuk memilih pemimpin yang baca bantu kita. Jangan sampai dak milih, jangan sampai dak coblos. Bunga sekarang merana dan layu, karena kumbang tak lagi. Ya ma'ul tali inin ta'lani ma bint fakar silla faruha bitsu'ulli alislik winta basilaruh bitsu'ulli alislik winta basilaruh. Kerlip bintang nun jauh di sana, ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Wah, keren banget penampilan dari JS Band KPU Kabupaten Bangka Selatan. Tepuk tangannya teman pemilih. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami di ruang podcast KPU Kabupaten Bangka Selatan. Bersama saya Dea Pranita Toktari di Orasi Seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Spill dong, seputar pilkada dong. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang dimana merupakan salah satu putra terbaik di Bangka Selatan. Ia memiliki suara yang merdu, penampilan yang oke banget, dan juga pernah berkompetisi di Liga Dangdut Indonesia pada tahun 2021. Kayaknya nggak usah berlama-lama ya teman pemilih. Kita sambut, ia adalah Eza Reski atau Eki Lida. Tepuk tangannya teman pemilih. Halo Kak Eki, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah kabarnya cukup baik. Alhamdulillah ya Kak Eki. Kak Eki bisa say hi dulu ke teman pemilih yang lagi di rumah, mungkin nonton podcast ini sambil rebahan, nontonnya sambil makan, ataupun lagi ngerjain skripsinya gitu. Ya, halo buat teman pemilih, semoga kalian diberi kesehatan selalu, diberi kelancaran dan rezeki yang melimpah pokoknya. Wah, seneng banget bisa ketemu Kak Eki pada hari ini. Kak Eki, kita hari ini ngobrolnya santai aja ya Kak Eki, nggak usah canggung ataupun tegang gitu. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang seni merawat demokrasi, kreativitas, membangun kesadaran bangsa gitu. Oke Kak Eki, untuk kesibukannya minggu-minggu ini atau rutinitas Kak Eki tuh sebenarnya lagi ngapain Kak? Lagi sibuk ngapain gitu?
Sebenarnya sih ya dikarenakan saya pekerjaannya di dunia entertain kan, yang pasti banyak ngisi-ngisi acara di acara wedding kayak gitu, di event-event yang tertentu gitu juga sih, kayak ngisi acara nyanyi lah pada intinya. Oke, di sela-sela kesibukan Kak Eki, tapi berkenan untuk datang di KPU Bangka Selatan ini ya teman pemilih. Terima kasih Alhamdulillah banyak ya ya. Kak Eki. Nah Kak, kira-kira kapan nih mulai lagi untuk nge-cover lagu ataupun request dari teman pemilih nih? Kayaknya udah kangen banget sama Kak Eki. Ya kalau untuk cover-cover lagu kalian bisa aja langsung ke TikTok saya. Soalnya saya sering bikin konten-konten itu diupload ke TikTok saya. Oke Kak, untuk ini lebih ke rasa penasaran saya. Gimana sih Kak awal mula bisa terjun ke industri musik? Terlebih ini kan dangdut. Nah dangdut itu kayak Ezi ini Gen Z ya Kak, Gen Z. Iya, gini sih. Gen Z itu untuk sekarang kayak minim banget suka dangdut gitu. Kenapa Kak Eki memilih dangdut gitu? Awalnya itu memang nggak suka dangdut ya, jujur. Oh nggak suka. Iya awalnya itu nggak suka dangdut karena kan saya awalnya itu perkumpulan itu di anak-anak pop kayak gitu, anak-anak festivalan band kayak gitu, dan perkumpulan anak-anak sanggar dulunya. Jadi suka dengan dangdut itu yang pasti kedua orang tua juga penyanyi dangdut ya awalnya Oh kan. penyanyi dangdut ya. Iya, jadi disuruhlah sama mereka, kamu nyanyi dangdut aja, kalau nyanyi pop tuh apa ya agak kurang gitu. Jadi mencoba untuk nyanyi dangdut keluar dari zona yang sebelumnya, awalnya canggung, Canggung. malu-malu gitu, tapi kan saya pikir itu ngapain malu kan, yang penting karir bagus, uang lancar tuh ke depannya, bener kan? Ya, Tapi realistis ya Kak. iya, kalau dicoba-coba pas waktu ke pop itu rezekinya kurang kayaknya. Tapi kalau pindah ke dangdut itu ya alhamdulillah, dengan belajar dangdut sesingkat langsung masuk ke TV nasional gitu. Berarti kan memang rezekinya udah ada di dangdut gitu. Oke, untuk dari umur berapa Kak bisa terjun langsung ke musik dangdut gitu? Kalau mulai dangdut itu pada tahun 2019 kalau 2019. Itu umur berapa Kak? 19 tahun. 19 tahun. Udah udah masuk 2020. Oh, kelahiran 2000-an ya Kak? Oh iya. Oke. Kita beda 2 tahun Kak. Beda 2 tahun ya. Iya. Berarti Mas, aku 2002. oh 2002. Oh. Oke Kak, ini lanjut ke kompetisi Liga Dangdut Indonesia tahun 2021 ya Kak? Iya, 2000. Nah, itu bisa ceritain nggak awal bisa ikut kompetisi itu mewakili Bangka Belitung ya Iya, Kak? Bangka Belitung provinsi. Kalau liga kan itu mewakili provinsi. Jadi ada beberapa provinsi yang ke sana itu mulai untuk mengikuti itu awalnya itu iseng-iseng. Iseng-iseng. Ya iseng-iseng karena kan udah mulai belajar dangdut, cuman ikut festival-festival dangdut yang ada di Bangka Belitung, ada di Bangka Selatan gitu. Jadi ada brosur kayak dari TV lah, ikut Liga Dangdut itu, jadi cobalah iseng-iseng siapa tahu rezeki kan gitu. Tapi pas ikut itu ternyata dapat. Dapat. Gitu. Iya dapat alhamdulillah. Sekali ya Kak? Sekali aku langsung dapat. Di waktu itu lolos, tapi agak kayak aduh kok nggak siap lagi pas mau ke sana itu. Soalnya kan persiapan untuk nyanyi dangdut tuh belum matang banget soalnya. Masih banyak minus-minus lah dalam bernyanyi dangdut. Tapi dicoba-coba ya mungkin rezekinya hanya di top 28, ya udah nggak apa-apa. Kalau perubahan dalam kehidupan itu ya minimal dulunya agak susah buat belanja ini, sekarang alhamdulillah bisa lah. Kalau untuk followers ya paling saya kan aktifnya di TikTok ya, alhamdulillah sekarang itu ya biar bisa dicek aja lah ya. Bisa dikepoin teman-teman tapi TikToknya. Terkadang kalau kita banyak followers itu orang mikir tuh aduh ini pasti beli. Padahal enggak loh, itu proses. Proses ya. Jangan dituju yang enggak teman pemilih. Enggak ada beli-beli ya. Ya, ngomong-ngomong juga udah follow Kak. Udah ya? Iya, udah follow. Oh iya, nanti boleh lah kalau misalnya berkenan untuk follow back gitu. Oke, siap. Nah Kak, ini kan tadi berhubungan dengan dangdut. Ada nggak sih Kak lagu favorit Kak Eki gitu, yang dimana bisa diputar berkali-kali dalam sehari gitu? Kalau diputar berkali-kali itu tidak ada ya, nggak ada gitu. Tapi semua lagu dangdut itu hampir favorit semua. Tapi paling yang saya suka itu ya mungkin Matahariku. Matahariku. Yang saya bawa dan sering
yang udah saya upload juga di TikTok dan hampir viral juga. Wah, keren banget. Matahariku ya. Bunga sekarang merana dan layu karena kumbang tak lagi merayu. Kini diriku dirundung nestapa sang permaisuri dilanda musibah. Mungkin segitu aja dulu ya. Ganteng banget suaranya. Maksudnya Orangnya enggak gitu ya. orangnya Oh, juga terima ganteng. kasih. Ganteng banget pokoknya ya teman pemilih. Kayaknya makin semangat untuk Oh, iya. nonton podcast kita sampai selesai nanti ya. Oh, iya. Oke, kayaknya udah mulai haus Kak. Kalau haus sih enggak, tapi iya sih. Jadi udah mulai haus ya Kak. Iya. Nanti aku akan kasih beberapa pilihan minuman. Hmm. Itu ada kopi, teh, ataupun air mineral. Tapi kayaknya dari semua yang aku sebutkan tadi itu nggak ada sih yang semanis Kak Eki. Wah, ya. Jadi Kak Eki mau minum apa? Pilihannya itu kayaknya lebih ke hitam-hitaman ya. Oh, kopi ya. JS, Siap udah. Kak Eki ini pengen kopi. Jadi bisa nggak untuk membantu kami membawakan kopi pada hari ini? Ya siap. Siap laksanakan. Kaki lidah ya. Ya, ini Kak Eki Lida. Istilahnya press berat tuh sama kaki lidah. Ngepes nih Kak. Iya. Wah, keren banget nih Kak Eki. Ya saya ini minta ucapan kayak ini Ucapan? untuk so ini di rumah. Boleh. Buat Mungkin di video Kak Iya. Eki. Minta video. Boleh nggak misalnya kayak video gitu? Oh ya, udah boleh. Ini siapa namanya tadi? Ini namanya Kak Deri. Kak Deri. Kak Dery. Bisa dipanggil? Deri. Oh, Dery, tetap Dery ya. Ya, Kirain ini ada jadi panggilan JS kita nama. yang menjaga Oh, iya. keamanan di lingkungan KPU. Oke, siap. Oke. Boleh minta videonya? Oke. Selfie ya? Oh, Oh, selfie. selfie. Berasa kayak todong ya. Oh, santai. Aduh, deg-degan ya kayaknya kayak Deri. Ya. Kok miring ya? Oke. Halo buat istrinya Kak Dery, semoga menjadi istri yang berbakti kepada suaminya ya, dan apa ya lagi, pokoknya doa terbaik lah, Amin. dan langgeng terus sama Kak Derynya ya. Siap. Oke, siap, mantap, salam kenal. Terima kasih Kak Ki ya. Iya, sama-sama. Oke. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya mengenai seni dan demokrasi ini. Menurut pandangan Kak Eki, ada nggak sih kayak misalnya nih ada anak muda yang memiliki bakat seperti Kak Eki, bisa nggak sih berpartisipasi untuk berkolaborasi membantu meningkatkan partisipasi pemilih yang akan datang? Oh ya, bisa banget, karena apa ya, dengan kita yang bisa dibilang perintis kayak kesenian, itu bisa banget kayak berkolaborasi dengan pemilihan atau pemilu ya. Karena apa? Karena adanya para musisi juga itu membantu buat masyarakat lebih mengenal pemilu itu kayak gini misalnya gitu. Jadi buat para pemuda itu lebih ke apa ya? Oh ya, buat anak muda intinya selalu berkarya aja biar kita itu bisa membanggakan nama baik Bangka Belitung, terusnya nama Bangka Selatan itu untuk kedepannya. Keren banget Kak Eki ini ya, teman pemilih. Nah Kak, untuk pandangan Kak Eki terhadap pemilih ataupun anak muda yang sekarang ini apatis, misalnya terkait dengan pemilu gitu, tuh kira-kira gimana Kak Eki? Oh ya, kalau statement kayak gitu memang saya pribadi kurang setuju ya. Kurang setuju ya? Iya. Itu karena apa Kak? Ya karena apa ya, satu suara itu kan menentukan buat kabupaten kita itu agar lebih baik untuk kedepannya. Betul, karena suara kita tuh sangat berarti sekali Iya, ya teman berarti. pemilih. Jadi pilihlah dengan, intinya kita itu harus memilih pemimpin yang baik. Jangan di saat dapat pemimpin yang nggak baik kalian langsung bilang ini nggak baik. Tapi itu kan kesalahan kalian karena kalian nggak milih gitu. Jangan menyesal di akhirnya Iya. gitu. Oke.
Nah, Kak, sekarang kan lagi banyak banget tuh tahun kemarin sih, Oh, iya. tepatnya kayak kampanye lewat TikTok gitu. Ah, Nah, itu tahu. apalagi kayak sekarang tuh banyak challenge tuh. Oh, iya. Kalau Kak Eki misalnya disuruh bikin challenge tentang pemilu, nah kira-kira adakah lirik lagu ataupun gerakan yang bisa digunakan oleh teman pemilih gitu? Dikarenakan saya tidak pandai berjoget, kita kasih lirik-lirik aja ya. Oke, boleh banget Kak Eki. Mungkin ada sepenggalan lirik yang saya bikin. Yo ayo kita untuk memilih pemimpin yang baca bantu kita. Jangan sampai dak milih, jangan sampai dak coblos, menukan kita kan siapa age. Luar biasa sekali teman pemilih. Ya, ini spontan ya Kak? Iya, spontan. Wah, cihuy banget ya teman pemilih. Oke, teman pemilih, selanjutnya kita akan ngobrol tentang demokrasi ini. Kak Eki, menurut Kak Eki tuh gimana ya cara untuk merawat demokrasi di Basel ini? Merawat demokrasi di Basel ini. Ya, sebelumnya saya meminta maaf ya, karena saya itu juga kurang untuk di ranah-ranah pemilu saya, tapi saya kalau untuk disuruh milih ya saya tetap milih. Ya, karena tugas masyarakat itu yang memilih. Ya, benar karena sekali. demokrasi itu kan kuasa ya, rakyat itu berkuasa untuk Benar memilih. sekali. Jadi kalau untuk merawat itu ya dengan cara gimana ya, maksudnya kalau ada kesempatan untuk memilih ya memilih, jangan ditunda-tunda kayak gitu, karena kesempatan itu nggak bakal datang kedua kali, maksudnya pemilihannya itu cukup satu kali gitu kan. Mungkin kayak gitu aja sih kalau menurut saya. Setuju sekali sama Kak Eki karena demokrasi itu kan kekuasaan rakyat yang dimana rakyat memegang penuh dalam menentukan pilihannya untuk Indonesia yang akan datang. Iya, gitu. benar. Karena kan satu suara tadi kan saya bilang itu menentukan ya, menentukan kemajuan Bangka Selatan, Iya, Bangka benar, Belitung yang benar mungkin sekali. Indonesia yang untuk kedepannya lebih baik. Oke Kak Eki, untuk misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat nih terkait demokrasi itu gimana? Kesadarannya itu jangan sering ngikut-ngikutin orang ya. Oke. Itu kesadaran diri itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Jadi kalau udah disuruh milih ya milih, jangan ngikutin kata orang. Buat apa milih kalau nggak kerja nggak makan? Iya benar kalau itu. Tapi apa salahnya, kan kita butuh pemimpin yang baik untuk membantu kita nantinya di saat kondisi ekonomi kita mungkin kan. Benar sekali. Mereka kan itu wakil rakyat, jadi mereka yang bisa bantu kita untuk kedepannya. Setuju sekali sama Kak Eki. Untuk KPU juga udah melakukan berbagai upaya, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung gitu Kak Ya, Eki. benar. Nah sekarang kan zamannya digital gitu, handphone tuh pasti ada setiap Oh orang. iya benar itu. Nah untuk itu kami juga udah melakukan berbagai upaya, yaitu seperti konten edukasi, animasi. Nah itu ada Cami, cerdas memilih dalam memilih. Ada juga kayak terasi, itu teras literasi. Nah ada juga itu namanya JDH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi teman pemilih yang sekiranya pengen tahu tentang kepemiluan ataupun aturan hukum mengenai pemilu, boleh loh kepoin tentang akun kami gitu, akun KPU Kabupaten Bangka Selatan dan juga akun JDH KPU Kabupaten Bangka Selatan. Tapi ngomong-ngomong tadi itu keren banget namanya, kayak terasi, Iya, gitu kan. terasi. Jadi ngambil dari bumbu-bumbu berbumbuan. Iya benar sekali, karena Bangka Selatan itu kan terkenal dengan terasi yang Iya bagus terasi, gitu. tapi lebih nama terkenal tuh belacan ya. Iya, belacan. Kalau bahasa kita tuh banyak ngomongnya belacan. Ya belacan kalau Bangka gitu. itu. Terasinya bahasa Indonesianya Iya, gitu. tapi keren banget. Keren banget. Oke Kak Eki, kan kalau misalnya di dangdut itu ada namanya saweran Kak. Oh iya itu Itu wajib saweran. itu. Wajib ya Iya. Kak? Oke, tapi kalau misalnya di pemilu ada namanya itu politik uang atau money politik. Nah menurut Kak Eki itu gimana pandangan Kak Eki terkait hal tersebut? Untuk pandangan itu sangat jauh ya. Maksudnya kalau saweran itu bukan lebih ke manipulatif ya. Ya, Kalau saweran itu buat kita sebagai penyanyi itu bonus. bonus ya Kak? Iya bonus. Kalau dalam pemilu ini kalau pakai uang itu nggak baik. Ya nggak baik. Karena apa? Berarti kalian milih itu nggak ikhlas, nggak sesuai dengan hati kalian. Jadi kalian lebih rela ngambil uang 100.000 tapi bakal menghancurkan kehidupan kalian nanti untuk kedepannya. Gitu. Setuju banget, karena masa sih kita tuh suara kita seharga 100.000 Iya. misalnya.
Masa kita mau mempertaruhkan negeri ini cuma untuk uang segitu gitu? Iya, nggak baik ya, karena memimpin itu kan nggak sehari 2 hari selesai, berarti bertahun-tahun benar. gitu kan. Cuman 100.000, nanti sengsaranya sampai 3 tahun ke depan ya. Apalagi kan pemilu 5 tahun sekali. Iya gitu. Oke Kak, lanjut. Ada nggak sih Kak kriteria pemimpin ala Kak Eki gitu? Mungkin bisa untuk motivasi sebagai public figure. Oh ya, motivasinya itu kalau pandangan saya itu lebih ke gimana ya? Yang pasti bisa membantu perekonomian masyarakat lah ya. Terus lebih ke mengasih wadah lah kepada para musisi, para atlet gitu kan. Karena pandangan saya itu kayak kurang gitu untuk wadah-wadah yang kayak gitu. Jadi lebih disupport lah dari pemerintahan kita gitu. Mungkin itu Jadi aja. bisa untuk merangkul segala elemen yang ada di Bangka Selatan. Ya benar gitu. Oke Kak Eki, karena kita tadi udah ngobrol yang agak berat gitu, mungkin biar enak lagi kita ngobrolnya. Sebelum itu kita boleh nggak sih kita game aja dikit gitu, untuk main game biar agar lebih santai gitu. Boleh banget itu. Soalnya Boleh. kan memang berat tadi. Kayak bawa batu saya tadi. Saking Jadi beratnya beban gitu. ya, Kak Eki? Iya, beban banget. Apalagi di ranah-ranah gini kan, Iya. waduh. Mau jawab jadi takut, tapi ya udahlah demi masyarakat kan biar bisa Benar. untuk memilih, biar nggak ada ngeremeh-ngeremehin lagi. Jadi ya udah. Kita Sebagai lakuin lagi. edukasi juga ke teman pemilih Iya, ya, iya Kak benar. Eki. Oke Kak Eki. Nama game kita itu namanya Tidak. Tidak. Ya, setuju atau tidak. Masya Allah, keren banget ya. Ya, keren banget. Siapa yang bikin itu? Ya kami gitu. Kalian ya? Ya kami. Jadi kami udah mempersiapkan game ini untuk Kak Eki seorang. Oh, Oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti Kak Eki bisa jawab setuju atau enggak ya Kak. oh ya siap. Oke, Kak lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, nanti Kak Eki bisa nih kasih alasan kenapa Kak Eki setuju ataupun enggak setuju gitu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan pertama, penyanyi dangdut itu harus bisa joget. Setuju atau enggak? Aduh, gimana ya? Setuju. Setuju. Oke, tapi Kak Eki bisa joget nggak? Ya makanya sebenarnya itu pertengahan ya. Ya, pernah. Gimana ya, kalau penyanyi dangdut itu memang harus dituntut lah untuk joget, tapi ada juga yang enggak itu maksudnya itu kalau kita nyanyi lagu yang slow yang menceritakan tentang patah hati ya nggak mungkin kan joget-joget kan. Ya benar, tergantung lagunya ya, Tergantung Kak. kondisi apa yang pembawaannya kita untuk menyampaikan isi lagu gitu. Nah, misal Kak Eki dituntut untuk joget. Kalau dituntut untuk joget, ya saya bakalan joget, tapi dengan lagu yang ranjak gitu. Oke. Lanjut ya Kak, untuk pertanyaan kedua. Musik dangdut ini cocok untuk sosialisasi pemilu. Setuju atau enggak Kak? Setuju. Kenapa saya bilang setuju? Karena dengan musik-musik dangdut, musik pop mungkin itu membantu buat mengajak masyarakat untuk memilih lah gitu. Apalagi lagu itu kan mudah banget diterima, Iya, diterima. masyarakat ya. Mungkin dari maknanya, liriknya Iya. itu sangat mudah diterima oleh kita semua. Oke Kak, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Pemilih muda di Bangka Selatan sekarang melek politik. Itu setuju nggak? Aduh, gimana ya? Ini, aduh, nanti takut ketemu teman-teman ya Allah. Maaf ya. Setuju kayaknya. Setuju ya Kak? Apa di tongkrongan itu sering ngebahas politik gitu? Gimana ya? Kalau sering kalau bahas, Sering ya. tapi banyak bertentangan ya gitu. Tapi nggak tahu lah, mungkin karena mereka tuh kebanyakan FOMO ya, ngikut-ngikutin. Nah, itulah bahayanya FOMO ya. Jadi kalau mau ngikutin tren-tren itu, ikutinlah tren-tren yang bisa apa ya? Maksudnya bisa menguntungkan buat kita sendiri gitu. Jangan ngikutin FOMO-FOMO yang nggak jelas gitu kan, yang bisa merugikan kita gitu. Ya. Tentunya pasti di tongkrongan tuh beda pendapat, tapi Iya. tetap nggak usah kayak bawa emosi gitu ya. Soalnya saya kan orangnya males banget untuk berdebat. Jadi Iya. kalau udah nggak situasinya udah nggak kondusif gitu, saya bakal diem aja gitu. Oke, oke. Setuju banget sama Kak Eki ya. Nah Kak, untuk pertanyaan yang keempat nih Kak, Bangka Selatan tuh punya nggak sih potensi untuk menjadi contoh partisipasi pemilih Bangka Belitung?
Setuju atau enggak? Setuju banget kalau itu. Setuju. Itu kenapa, Kak? Tidak mungkin. Karena apa ya? Karena masyarakat Bangka Selatan ini saya lihat itu kompak. Kompak. Ya, kompak dia dalam bidang apapun. Kayak misalnya untuk mensupport kita para musisi kayak kemarin saya berangkat untuk apa ya? Untuk di kancah nasional juga mereka supportnya itu kompak banget gitu kan. Jadi Untuk mendukung Kak Eki. iya, apalagi tentang hal kayak gini ya bisa jadi. Apalagi sekarang lagi heboh sama Simpang Lime ya. Nah, kayak Simpang Lime gitu kan. Jadi pas dibangun itu orang berbondong-bondong ke sana Iya, kan ramai. Apalagi untuk masalah ini ya bisa. Sekarang banyak masyarakat di Bangka Belitung tuh tertujunya ke Bangka Selatan. Nah, itu sekarang kan ini. ya bisa dibilang icon lah sekarang itu Ya, kan. icon. Iya. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk games tidak kita ya pada hari ini. Ini kayaknya berat banget ini. Kalau dari aroma-aromanya ini berat. Enggak, ini santai kok. Oh, iya. Nih, kalau misalnya diundang ke KPU Kabupaten Bangka Selatan tuh pasti langsung datang. Setuju nggak? Oh iya, setuju banget. Oke, nanti kita tagih ya teman pemilu. Oh, iya, Misalnya iya. akan ada undangan kedua. Oh, Awas iya. aja nih kalau Kak Eki nggak mau datang gitu ya. Nah, saya Kita berharap spam tuh, ya. saya berharap tuh undangan dari kamu. Boleh. Nanti kita boleh chatan ya. Oke, itu cukup di belakang aja ya Kak. Oke, siap. Oke Kak, ini lanjut ke pertanyaan yang lumayan berat juga nih sih Kak. Tapi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Kan sekarang banyak banget nih Kak artis-artis yang terjun ke politik. Nah, menurut Kak Eki itu gimana? Apakah ada minat juga untuk terjun ke lembaga legislatif? Oh, kalau buat artis-artis memang udah banyak ya terjun ke bidang politik ya. Kalau saya itu bukan belum mau, tapi belum apa ya, belum siap gitu. Karena masih banyak yang harus dibenahi kan, masuk ke kayak apa ya, di bidang ini tuh harus apa ya, memiliki ilmu yang banyak lah, pengalaman gitu. Tapi kalau sekarang ini belum, masih fokus ke ya ngisi acara-acara aja gitu. Tapi tetap kalau untuk pemilihan ya tetap milih itu. Ya, jadi lebih mau fokus ke industri musik Iya, aja industri ya, Kak? musik aja. Oke, kami sebagai pendukung tetap mendukung Kak Eki gitu Ya. untuk terus berkembang ke depannya. Ya. Oke, Kak Eki ini udah berapa kali Kak untuk nyoblos gitu? Untuk nyoblos itu dari umur berapa berarti? Kemarin terakhir ya, nyoblos Ya, 2024 ya. Intinya selalu nyoblos lah. Di Selalu saat ada nyoblos. kesempatan nyoblos ya nyoblos. Sebagai panutan nih, masa Kak Eki nyoblos kalian enggak sih, gitu? Iya. Ada nggak sih Kak kejadian unik selama Kak Eki tuh nyoblos atau lihat dari lingkungan yang ada di Bangka Selatan ini? Kejadian unik ya, untuk kejadian unik sih nggak ada sih. Saya sesuai dengan apa yang ditetapkan sama pemilu lah. Nggak ada sih. Ada nggak sih Kak muncul di TikTok Kak Eki tentang yang pemilih yang membawa HP ke bilik suara? Oh, kalau di Ya, FYP, iya, TikTok oh ada itu nggak? banyak banget. Banyak tuh kan yang kayak milih salah satu artis itu. Ada muncul ya Iya, Kak? ada Nah, itu. itu sebenarnya nggak boleh teman pemilih karena itu udah diatur dalam PKPU atau peraturan KPU nomor 7 tahun 2024. Nah itu nggak boleh. Jadi setelah tahun ini teman pemilih dapat nggak melakukan hal tersebut ya teman pemilih. Oh, gitu ya? Ya, ini sebagai informasi baru lah untuk Oh, teman iya. pemilih biar kayak nggak melakukan hal yang serupa. Ya, benar-benar banget. Butuh ya ilmu kayak gitu. Ya butuh, kayaknya butuh banget. Nah maka itu kepoin akun kami. Nah, Untuk nih mungkin udah ke sesi terakhir gitu. Kak waduh, Eki. cepet banget ya. Padahal saya mau 1 minggu di sini loh. Mungkin boleh magang ke sini gitu. Magang di KPU Kabupaten Bangka Selatan. Oke Kak Eki, untuk harapan Kak Eki nih untuk pemilih di rumah, kira-kira ada nggak sih Kak? Oh iya, buat sahabat teman pemilih harapannya itu nggak banyak ya. Intinya di saat kita ada tanggung jawab untuk memilih, ya pilih aja, jangan sampai nggak milih gitu ya. Karena penyesalan itu datangnya pasti terakhir. Nggak ada penyesalan datangnya itu di awal-awal gitu. Ya, itu namanya pendaftaran ya Kak, Iya. kalau misalnya di awal. Nah, untuk harapan Kak Eki terkait pemilu yang akan datang, ada nggak sih Kak? Harapan untuk kedepannya itu ya tadi
lagi-lagi itu harus memilih, jangan tidak memilih ya. Jadi di saat ada pemilu, maksudnya memilih ya, kalian harus berbondong-bondong datang untuk memilih itu. Jangan di saat ada bansos kalian langsung cepat-cepat datang gitu ya. Jangan golput artinya. Iya, gitu. Oke Kak, kayaknya kita udah di sesi terakhir. Terima kasih banget sama Kak Eki, dan ini seru banget iya, Kak. seru banget Seru ya. banget karena kita nggak cuman ngobrol singkat ataupun seputar tema kita, tapi Kak Eki juga nyanyi tadi. Oh iya, saya nyanyi tadi ya? Iya, nyanyi tadi. Kapan saya nyanyi? Tadi Kakak Eki udah lupa ya kayaknya. Oh iya, lupa. Saya orangnya memang lupa, makanya kalau saya habis putus itu sama seseorang, saya cepet banget melupakan seseorang tuh. Lagi gamon ya Kak? Enggak, tuh oke. kan, Kirain kalau udah pas- lagi gamon gitu. Oh enggak ya, siapa tahu teman pemilih mau mendaftarkan diri menjadi pasangan Kak Eki gitu. Iya, kalau pasangan enggak dulu, tapi kalau menjadi murid nyanyi mungkin saya buka nanti. Boleh untuk mendaftar gitu. Tapi dibalas nggak nih misalnya kami nge-DM Kak Enggak. Eki gitu? Oh, kalau pasti dibalas lah, Wah, semuanya itu pasti dibalas, ya. nggak Oke. mungkin enggak kan. Wah, seru banget ngobrol bareng Kak Eki pada hari ini. Kak Eki terima kasih ya udah mau Oh, iya. mampir di KPU Kabupaten Bangka Selatan. Nah, kami berharap juga teman pemilih di rumah itu tetap semangat, berkarya, berpartisipasi dalam demokrasi, dan juga mungkin bisa dalam bentuk seni ataupun kreativitasnya, karena untuk teman pemilih itu kan banyak kan Gen Z ya. Gen Iya, Z iya, itu pasti kreatif Iya, ya Kak. kreatif. Nah, untuk itu teman pemilih jangan lupa dan jangan apatis ataupun stay true ya terhadap demokrasi, karena suara kita itu sangat menentukan arah Indonesia ke depannya. Oke Kak, sebelum tutup kita boleh dong dengar suara Kak Eki lagi, boleh nggak teman pemilih gitu? Aduh, masih mau dengar suara Iya, saya. karena kayaknya tuh bakal kangen nih. Ya, kangen banget kita nih. Jangan sampai nggak bisa tidur ya. Ya. Ini lagunya. Ya ma'ul ta'li inin ta'nani ma bint fakar silla faruha بتقول لي علي سلك وانت بس الروح بتقول لي علي سلك وانت بس الروح أنا شفت علي وكمان بتكنتي بعيني وجاي في الجاية قل لي بارك لك بعيني أنك ما شفا قل لي بارك لك بعيني أنك ما شفا من نخل الله. Wah, luar biasa sekali suara Kak Eki. Energinya tuh nyentuh banget ke sini. Wah. Maksudnya ke teman pemilih yang ada di rumah gitu. Oke. Energi ya. Energi ya. Kok kamu Oke. sedih ya? Sedih karena nggak tahu lirik. Iya, itu juga bisa sih, karena apa sih artinya sebenarnya? Lagu ini pada umumnya itu menceritakan kesakitan seseorang itu yang nggak bisa ditampung lagi. Jadi makanya minnaklillah. Jadi dia hanya kepada Tuhan lah yang bisa membalas itu semua. Wah, seru banget ya teman pemilih, tapi kayaknya udah di segmen terakhir gitu. Aduh, sedih banget. Saya Dea Prene Toktari, dan ini bintang tamu kita Kak Eki. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa pantengin nih IG kami ataupun YouTube kami ataupun semua sosmed kami. Nah, untuk itu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. One is the loneliest number that you